Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini akan melihat tentang rasio solvabilitas. Nah, apa sih rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas adalah rasio utang. Apa perbedaannya dengan utang yang tadi kita lihat di rasio likuiditas? Rasio solvabilitas adalah menghitung total utang, artinya baik itu adalah total utang lancar ataupun total utang yang sifatnya jangka panjang. Jadi keseluruhan utang yang harus menjadi sebuah kewajiban atau dari perusahaan itu ya. Nah, untuk menghitung debt ratio atau rasio total utang, kita bisa melakukan dengan cara total utang dibagi dengan total aktiva. Artinya total utang ini adalah keseluruhan utang dari utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, kita bisa melihat atau mendapati total utang itu adalah dari neraca. Nah, di sini kita bisa lihat total utangnya ya yang berada di tahun terbaru atau tahun terkiri. Nah, kemudian untuk utang juga kita untuk aktiva juga kita bisa dapati dari neraca ya. Dari neraca. Nah, ini total aktiva kita atau total aset kita baik itu yang sifatnya aktiva lancar ataupun aktiva tetap ya. Maka kita bisa mendapati dengan cara membagi total utang dibagi total aktiva yang gitu kita mendapati sebesar 45,7%. Artinya 45,7% total aktiva kita itu adalah dari hutang atau dari pinjaman. Sementara 55%-nya adalah merupakan kepemilikan dari perusahaan kita sendiri atau masih berada menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Nah, di sini artinya bahwa total utang itu masih berada di bawah total aktiva ya. Nah, kemudian untuk the debt equity ratio atau rasio total utang jangka panjang dengan modal sendiri, maka otomatis karena di sini dinamakan dengan rasio utang jangka panjang, maka kita ambil utang jangka panjang. Utang jangka panjang bisa Anda lihat nanti di neraca utang jangka panjang ya. Oke, di sini kita lihat utang jangka panjang adalah sebesar 1.022.450. Nah, kemudian kita bagi dengan stockholder equity. Stockholder equity ini adalah modal sendiri, artinya kepemilikan saham yang masih dimiliki oleh perusahaan internal atau yang masih bisa dimiliki oleh perusahaan sendiri tanpa melaksanakan atau melakukan pinjaman dari pihak luar. Maka kita di sini mendapati sebesar 1.993.950. Nah, di sini kita mendapati bahwa the debt equity kita adalah sebesar 0,5234 atau kita dapat membuat itu menjadi percentage yaitu 52,34. Artinya 52,34 itu adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri kita. Nah, berikutnya yang ketiga adalah the debt to total capitalization atau rasio total utang jangka panjang dengan modal jangka panjang. Di sini kita bisa mendapati utang jangka panjang kita yaitu sebesar 1.022.450 seperti yang ada di debt equity ratio dan utang jangka panjang ditambah modal sendiri ya. Jadi kita ditambah dengan modal sendiri. Jadi fungsinya the debt to total capitalization atau rasio utang jangka panjang dan modal jangka panjang ini kita bisa melihat bahwa rasio keseluruhan dari modal kita itu berapa yang terdiri dari utang ya, berapa yang terdiri dari pinjaman. Nah, ternyata di sini kita mendapati 34,36% keseluruhan modal jangka panjang kita itu adalah merupakan utang jangka panjang ya. Nah, ini yang harus menjadi patokan dari keputusan atau kebijakan perusahaan apakah mereka akan melakukan pinjaman kepada pihak luar atau pihak investor memberikan saham kembali atau mereka harus membuyback saham pada waktu tahun depan ya. Karena terlalu banyak saham atau obligasi atau apapun itu yang bersifat utang jangka panjang, maka pada waktunya nanti pun itu akan menjadi suatu utang jangka pendek. Nah, yang harus segera dilunasi. Nah, itu harus menjadi suatu pertimbangan sendiri bagi perusahaan. Kemudian yang berikutnya di sini kita juga ada menghitung time of interest earn. Nah, time of interest earn itu adalah kita menghitung laba operasi yang dapat dicapai perusahaan untuk membayar beban bunga. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya utang
atau pinjaman sifatnya jangka panjang, baik itu dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi, maka itu akan disertai dengan beban bunga. Nah, beban bunga itulah apakah kita bisa melunasi beban bunga dengan menggunakan laba operasional kita atau dari kemampuan operasional kita. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan laba operasional dibagi beban bunga per tahun. Nah, laba operasional kita atau yang kita sebut sebagai EBIT, ya, earning before interest and tax. Artinya di sini adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak, ya. Jadi kita lihat di laba rugi, ya, ya. Nah, di sini ya kita bisa mendapati ya laba operasional kita adalah sebesar 388.570, ya. Maka kalau kita lihat ya EBIT-nya adalah demikian dan beban bunga per tahun. Nah, kita lihat beban bunganya atau bunga per tahunnya itu adalah sebesar 62.340. Maka kita lihat. Nah, kemudian kita bagi menghasilkan 6,23 kali. Artinya perusahaan dapat membayar atau melunasi beban bunga. Ya, ini hanya beban bunganya saja dengan menggunakan laba operasi sebesar 6,23 kali, ya, sebesar 6 kali gitu ya. Kemudian kalau untuk total debt coverage, nah di sini mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dan angsuran pinjaman pokok dengan laba operasi yang diperoleh. Nah, rasio sebesar 2,39 kali ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar beban bunga dan angsuran pinjaman pokok. Jadi kalau tadi kita hanya sekedar beban bunga, maka sekarang kita membayar sekaligus dengan pinjaman pokoknya. Nah, kalau kita dengan membayar pinjaman pokoknya, maka kita mendapati dengan cara EBIT atau laba operasional tadi, kita bagi dengan bunga ditambah angsuran pinjaman per 1 minus tingkat pajak. Nah, tingkat pajak ini adalah berapa persen pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kita bayar. Nah, ya, jadi di sini kita bisa mendapati semua dari laba rugi, ya. EBIT tadi kita sudah dapati dari time of interest earn, dapat kita tulis kembali. Demikian pula dengan bunga dan angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman kita mendapati informasi yaitu dari sini ya, jumlah angsuran pinjaman ditetapkan sebesar 71 juta per tahun, ya. 71 juta per tahun. Dan kemudian untuk sisanya kita mencari tingkat pajak yang bisa kita dapati dari laba rugi adalah sebesar 29%. Sorry ya, 29%. Oke. Jadi di sini kita bisa mendapati total of debt coverage kita. Nah, di sini kita perhitungannya harus hati-hati ya. Artinya 1 min 0,29, Anda hitung dulu nanti 1 dikurangi 0,29 itu sama dengan berapa? Baru nanti 71.000 dibagi sekian ya, 0, sekian. Nah, jadi 62.340 Anda tambahkan dulu dengan hasilnya, dan kemudian baru nanti 388.570 Anda baru bagi dengan jumlah tersebut. Maka kita mendapati yaitu 2,39 kali. Artinya kita dapat melunasi baik itu beban bunga, baik itu pinjaman pokok sebesar 2,39 kali atau 2 kali lebih ya dengan laba operasional kita saja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah merupakan rasio profitabilitas. Saya gabung saja di sini rasio profitabilitas ya. Nah, rasio profitabilitas itu menghitung keuntungan atau menghitung seberapa besar margin keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan ya, dengan cara kita bisa menghitungnya baik itu gross profit, net profit, ROI dan juga ROE ya, dan operating margin. Nah, di sini kita bisa lakukan net profit margin kita ya, kita mulai dari gross profit margin kita terlebih dahulu ya. Gross profit margin kita di sini kita mendapati laba kotor ya dibagi dengan penjualan. Atau kalau memang kita belum mendapati laba kotor, maka kita bisa mendapati dengan penjualan dikurang HPP dibagi penjualan itu sendiri. Ya. Nah, ini semua informasinya kita bisa dapati dari kolom laba rugi ya. Kita lihat ya di sini profitabilitas ya. Nah, di sini ada laba kotor ya. Di sini laba kotor kita.
Dan kemudian penjualan kita tahun 91